Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakang Ranggageni. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Kenapa? Tinggal satu lagi, dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna, dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang perang jika. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Bir, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Muhu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang ke-9 ini, didukung oleh para pelakon, Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Erik Jaya sebagai Wikala, Lucy Ceha sebagai Seranti, Sunario sebagai Bentang, Bu Nurgis Muryono sebagai Cukala, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Dengan hati-hati sekali Seranti mencabut pisau yang terbenam di perut Bentang. Kemudian darah yang mengalir dari perutnya ditutup dengan bubuk kopi, lalu dibalut dengan sobekan kain. Akhirnya kita dapat menyelamatkannya. Sekarang kita tunggu saja sampai dia sadar. Iya. Pengejaran kita tertunda, Seranti. Tidak apa-apa. Yang penting kita dapat menyelamatkan jiwa Bentang. Ini adalah kesalahannya. Pelayan tadi gerakannya begitu cepat. Sampai-sampai Bentang tidak bisa mengelak. Kenapa kita tidak menghajar perempuan tadi, Seranti? Kita tidak punya permusuhan apa-apa dengannya. Lagi pula, pengakuannya di depan orang banyak. Dia pernah dijarah habis-habisan oleh Bentang. Dengan kata lain, ini hanya pembalasan? Ya, hukum karma berlaku pada Bentang. Hukum karma?
Kata-kata itu mengingatkan kita akan peringatan yang diberikan Dyah Ayu Pengukir. Peringatan yang mana, Cukala? Aku tidak pernah mendengarkan kata-kata itu diucapkan kepadaku. Setelah kita mendapatkan bagian batu-batu mulia di tepi telaga Pengasian itu, Dyah Ayu Pengukir pernah berkata, sesuatu yang hidup akan ada balasannya, yang baik maupun yang jahat. Jangan kau ingat-ingat akan hal itu. Itu peristiwa yang lalu, karena kita tidak berdaya apa-apa. Sekarang kita jauh dari perempuan itu. Kenapa kau takut dengan ucapannya? Aku bukannya takut, Sranti. Tapi kenyataannya telah kita lihat. Bentang telah melakukan kesalahan dan dosa kepada pelayan yang bernama Larmi. Kemudian tanpa bisa berbuat apa-apa, dengan mudah dapat dipecundangi oleh pelayan itu. Bukankah itu karma, Sranti? Peduli setan dengan semuanya. Jangan kau ributkan hukum karma itu. Sekarang sebaiknya kita semedi saja untuk memulihkan kekuatan kita. Bagaimana aku bisa tenang kalau melakukan semedi? Jika Bentang masih terbaring terus di sini. Justru dengan semedi itu, kita bisa mengisi kekuatan kita. Kemudian kita salurkan ke dalam tubuh Bentang. Aku belum pernah melakukan hal itu. Apakah mungkin kekuatan orang lain dipindahkan ke dalam tubuhnya? Ini adalah tindakan penyelamatan diri, supaya Bentang kembali sedia kala. Aku tidak tahu cara-caranya. Nanti kau kutuntun cara-caranya. Ayolah, sekarang ayo kita mulai bersemedi. Baiklah. Kemudian Cukala mengikuti petunjuk-petunjuk dari Sranti. Lalu nampak kedua orang itu duduk berjejar dalam posisi bersila. Napas mereka berirama turun naik. Tidak lama kemudian dari ubun-ubun Sranti keluar asap putih tipis. Tiba-tiba tangannya terangkat ke depan menunjuk ke tubuh Bentang. Maka membiaslah sinar ungu dari telunjuk Sranti ke pusat luka di perut Bentang. Ikuti saja gerakan-gerakannya sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Nah, aku mulai saja. Dari ujung-ujung telunjukku keluar sinar ungu ke tubuh Bentang. Ajaib sekali. Tubuh yang tidak sadarkan diri itu seperti bergerak-gerak. Bentang mulai sadar dari pingsannya. Mudah-mudahan dia bangun dan utuh seperti sedia kala. Cukala berhasil dengan semedinya. Dan Bentang kelihatan mulai sadar. Mudah-mudahan dia dapat bangun dan duduk seperti sedia kala. Di manakah aku? Larmi. Perutku perih sekali. Apa yang terjadi denganku? Kenapa perutku dibalut? Bentang, jangan terlalu banyak bergerak. Dan jauhkan tanganmu dari luka di perutmu. Tenang saja. Di sini ada aku dan Cukala. Ya, Bentang. Kau akan disembuhkan supaya utuh seperti sedia kala. Aku tidak mengenal kalian berdua. Jangan bergurau, Bentang. Kau dalam keadaan sakit. Jangan bergurau. Kau ini terluka parah. Apa kau bilang? Kau memanggilku dengan Bentang. Aneh dan asing kedengarannya di anak telingaku. Kalian dengar ya? Aku bukan Bentang. Tapi aku adalah Gawat. Kenapa tiba-tiba jadi lupa ingatan? Bisa saja hal itu terjadi karena pernah mengalami sakit yang begitu pedih hingga membuat linglung. Apa yang bisa kita perbuat? Kalian jangan membicarakan aku. Aku tahu semuanya. Kalian mengatakan aku lupa ingatan.
Mungkin kalian saja yang telah lupa akan perbuatan kalian berdua. Sekarang aku mau pergi dan jangan ada yang mengganggu aku. Kau mau pergi kemana, Luna? Jangan pergi. Kau terluka berbahaya. Nanti lukamu terbuka lagi. Hah? Ayo, jangan. Nanti lukamu terbuka dari kain pembalutnya. Iya, duduklah di tempatmu semula, Bentang. Tidak. Aku mau pergi dan naik kuda. Berbahaya, tunggu! Bentang tiba-tiba saja sadar, namun pikirannya kacau. Lalu dengan perut terluka melesat lari mencari kuda tunggangannya dan menyeplaknya, memaju ke arah barat. Lihat, itu di depan kita. Ayo, jangan sampai dia terluka lagi, Cukala. Berbahaya. Ayo kita tangkap. Hup! Bentang memacu kudanya bagaikan anak panah, sementara Seranti dan Cukala tertinggal jauh di belakang. Kita tinggalkan mereka. Kini kita ikuti perjalanan Wikala. Sebaiknya aku bermalam saja di bangunan candi ini. Rumah penduduk dan penginapan masih jauh. Di sini suasananya cukup lumayan untuk tempat berlindung. Cukup bersih tempat ini. Aku akan masuk dulu. Mataku mulai mengantuk. Wikala kemudian merebahkan tubuhnya di lantai candi. Matanya mulai mengantuk, namun baru saja mau memejamkan matanya, telinganya menangkap suara-suara aneh di balik batu candi. Kemudian bangun dan mencari asal suara yang mencurigakan itu. Tadi aku dengar suara itu datangnya seperti dari balik tembok ini. Tapi kenapa sekarang suara itu semakin jauh kudengar? Aneh sekali. Mungkin di sebelah sana. Coba, aku ingin tahu. Mencurigakan sekali. Tidak terdengar lagi suara-suara itu. Dari sebelah sana. Coba, aku lihat dari dekat. Membuat penasaran saja. Aneh sekali. Semakin dekat suara itu, aku seperti mencium bau bedak yang sering dipakai perempuan. Apakah bangunan ini dihuni oleh Kunti atau siluman jahat yang suka mengganggu? Tidak peduli apa dengan segala setan Markayangan. Yang pasti, aku harus berani menghadapi apapun juga. Baik, aku ikuti saja suara-suara itu. Nah, sekarang arahnya dari luar bangunan candi ini. Wikala kemudian mengikuti suara-suara aneh itu keluar dari bangunan candi yang ditempatinya. Udara malam yang dingin tidak dihiraukannya. Sekarang kelihatan menjauhi candi dan semakin jauh saja. Aneh. Kenapa suara itu semakin jauh? Apakah telinga ini salah dengar? Atau hanya tipuan supaya aku jauh dari bangunan candi tadi? Aneh sekali. Sekarang suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Aku penasaran. Terdengar lagi suara itu. Sekarang kedengarannya dari dalam candi. Aku balik lagi ke sana. Penasaran kalau belum ketemu dengan sumber suara tadi. Wikala kemudian balik melangkah ke arah candi yang ditinggalkannya. Begitu sampai di anak tangga, keningnya berkerenyit karena suara aneh semakin jelas dan harumnya bedak perempuan pun semakin keras menyengat lubang hidungnya. Kemudian dengan hati-hati melangkah masuk ke tempat semula. Di balik dinding yang ditempatinya, tiba-tiba darahnya seperti berhenti mengalir setelah melihat bayangan orang duduk bersila. Siapakah kau ini? Kenapa kau tempati ruangan ini? Apakah kau siluman atau Marakayangan? Wikala, kenapa kau marah-marah sendiri ya? Kau nona pendekar?
Betulkah? Iya. Kenapa kau sampai di tempat ini, Wikala? Aku mengejarmu, pendekar. Loh, ada apa? Aku mohon petunjuk-petunjukmu yang lebih mendalam soal berkelahi dan kesaktian. Aku ingin bertobat dan ingin menjadi orang baik-baik. Aku ingin melepaskan semua nafsu-nafsu dunia pendekar. Jika kau ingin membuang jauh-jauh soal dunia, kau tidak perlu bersusah payah untuk menuntut ilmu kedikjayaan atau kesaktian. Apa sesungguhnya yang membuatmu ingin bertemu denganku? Katakan dengan jujur. Aku telah merampas harta milik Seranti dan teman-temannya. Karena aku sakit hati. Mereka telah membohongiku dalam perjudian. Lalu karena kalah berjudi, kau berani berbuat nekat merampas harta mereka? Ya, ini terpaksa aku lakukan. Apa isinya? Semuanya berisi uang yang cukup banyak. Aku tidak percaya. Coba, aku ingin lihat isinya. Baiklah, pendekar. Ular. Kenapa ada di dalam gembolanku? Kenapa ada di dalam gembolanku? Itu adalah sifat-sifat dari uang judi. Berarti kau memakan ular-ular itu hidup-hidup. Mana aku tahu, pendekar. Tolong jelaskan, kenapa hal ini bisa terjadi? Sesungguhnya, judi itu akan melemahkan jiwamu. Dan darahmu akan kotor. Karena judi itu membawa bencana kematian. Membawa bencana kematian? Iya, karena uang itu mengandung racun berbisa seperti yang kau lihat. Uangmu berubah menjadi ular yang mengerikan bisanya. Sekali patuk kau akan tewas. Kemudian, bagaimana caranya agar aku bisa selamat? Karena tidak ada manfaatnya buatmu, juga buat orang lain. Sebaiknya kau buang saja buntalan uang-uangmu itu ke dalam sungai. Baiklah, aku akan membuangnya ke sungai. Wikala dengan hati yang berdebar-debar mendekati buntalan kainnya yang berisi keping-kepingan uang yang telah berubah menjadi ular berbisa. Namun begitu buntalan itu dibungkus, ular-ular itu pun lenyap dan berganti ke mericing logam di dalam buntalannya. Buntalan yang kubuat ini bergerak-gerak aneh dan seolah-olah penuh dengan logam kepeng di dalamnya. Aku jalan ke sana saja. Aku mendengar ada suara sungai yang mengalir. Oh, Wikala betul-betul ingin tobat. Dia sungguh-sungguh membuang gembolan yang berisi kepeng logam. Wikala, dia begitu aneh dan sepertinya mempunyai ganjalan di hatinya. Kasihan orang seperti dia. Dia mesti dituntun dalam mencari kehidupan yang bersih dan tentram. Nah, saudara pendengar, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.